apa yang harus dilakukan di jam ini. Rabu 15 Mei jam 8.9.10. Ini mereka harus membuat perencanaan festival, permainan daerah atau permainan tradisional yang sudah mereka pilih. Nanti akan membuat sebuah perlombaan yang akan diikuti oleh kelas-kelas yang lain juga. Jadi mereka sedang berdiskusi dalam kelompoknya seperti ini. Mereka sedang merencanakan baik sebelum pelaksanaan, dalam saat pelaksanaan, maupun nanti setelah pelaksanaannya seperti apa. Ya, berbagi tugas mereka. Penyerang bertugas untuk melempar, menyusun kembali tumpukan kayu, sedangkan tim penjaga berusaha mengusir tim penyerang agar tidak berhasil menyusun kembali kayu tersebut. Skor bagi tim A jika berhasil menyusun kembali tumpukan kayu tersebut, dan skor bagi tim B jika bisa mengeluarkan semua anggota tim A. Di sini permainannya dibagi menjadi 2 ronde. Satu ronde permainan itu 5 menit, dan masing-masing tim memiliki 4 pemain. Peraturan diskualifikasi adalah jika lemparan mengenai area kepala, maka pemain akan didiskualifikasi atau dikeluarkan karena foul, pelanggaran, tidak boleh ya. Kalau sebenarnya itu baik sebisa mungkin tidak ya, untuk mengurangi cedera. Pemain dari tim penyerang yang terkena sandal itu keluar dari arena dan tidak bisa mengikuti permainan sampai selesai. Saya kembalikan pada moderator. Mungkin ada masukan? Ada enggak masukan? Sendalnya itu harus menyediakan sendiri apa kalian menyediakan nanti? Kami sediakan. Habis sendal kalian nanti. Nah, Oke, terus apa lagi yang perlu ditambah? Dari kelompok yang lain mungkin ada yang mau nambah, boleh? Tapi kalau misal kena kepala, yang kena itu keluar nggak? Yang kena tidak keluar, tapi jika ada cedera atau tersebut bisa diganti oleh pemain lain atau keluar juga. Jadi diganti cadangan ya kalau Ya, jika ada cadangan, jika tidak ada ya terpaksa dikeluarkan juga. Kalau cedera, Ya. kalau cedera lagi. Baiklah, selanjutnya kami akan memutarkan video tentang simulasi permainan yang akan dimainkan pada hari Senin nanti. Jadi ini kami terinspirasi membuat seperti film. Ini konsepnya semi horor sih Pak sebenarnya. Horor. Nggak ada suaranya. Ayo kita lihat. Hah? Siapa itu? Ini ceritanya masa lalu Pak. Ayo kita mulai. Ayo. Pakai sendal kan sebenarnya? Iya, sebenarnya pakai sendal. Nanti pas sudah aksi kaminya pakai sendal. Suara di mana? Gak tahu. Ya, lihat deh di situ rame. Kayaknya ada orang lagi main deh. Kita kesana yuk. Yuk. Kamu lagi main apa? Kami lagi main bintang 7 nih. Apa itu bintang 7? Bintang 7 adalah permainan yang terdiri dari 2 tim. Tim yang pertama berusaha untuk menghancurkan tumpukan batu dan kemudian disusun kembali. Dan tim yang kedua mempertahankan agar batu tersebut tidak tersusun lagi. Nih, aku contohin ya.
lari. Iya. Nggak disusun. Nanti. Wah, seru banget. Mainnya. Habis itu. Oke, aku mau tunjukin. Pakai apa ngelemparnya? Pakai itu tumpukan tali, Pak. Aslinya apa? Aslinya itu sendal. Oh, sendal. Iya, karet. Dasar lebih noob. Terima kasih sudah menonton. Mana sih tahu terjadinya? Plan A dan plan B akan dibacakan oleh Yasrin. Kok saya Kita rencana plan A, kami berencana membuat 2 area permainan sampling agar saat bertanding lebih mudah memantau permainan dan bertukaran pemain setiap kali melemparan batu yang tidak masuk melewati kolom. Dan plan B, rencana cadangan kita apabila tempat permainan tidak mendukung untuk dibuat 2 area sampling, kami berencana hanya akan membuat 1 area permainan saja. Apabila ada yang waktu yang banyak, pertukaran pemain akan dilakukan setelah 3 kali percobaan. Selanjutnya akan kami tampilkan video yang telah membuat tadi pagi. Alat dan bahannya gimana? Alat dan bahannya tadi? Untuk alat dan bahannya, Iya. pertama ada kapur, lalu kedua ada speed. Untuk jaga-jaga kalau kapuran berada, kalau di keramik kami menyiapkan spidol. Kalau pakai lakban bisa nggak misalnya? Iya, itu untuk Disiapkan aja lakban atau solasi. Kalau tali nggak bisa kayaknya, ya kan? Oke, apalagi mungkin dari kelompok yang lain bisa ngasih masukan, memperhatikan nggak tadi? Ya. Apa yang perlu ditambahkan, yang harus tadi ada plan A, plan B sudah bagus. Tapi dari hambatannya tadi, kalau malah terbalik gimana? Kalau pesertanya nanti malah banyak, kita harus siapkan juga itu gimana? Mungkin ini Pak, waktu bermainnya tadi diperkecil. Oh ya sudah. Berarti nanti nunggu peserta yang masuk berapa gitu ya? Oke. Ya boleh. Kalau misalnya nanti selama 15 menit tapi nggak ada satupun yang nyampe kotak terakhir dong? Oke, jadi sistem kami itu sebenarnya nggak hanya kotak terakhir ya, ini ada tambahan selain cadangan. Misalkan dalam jangka waktu 10-15 menit itu nggak ada yang sampai ke kotak terakhir, maka kami akan mengambil tim yang dia lebih jauh ininya kotaknya, lemparannya sudah level yang jauh, tapi kotak yang paling jauh. Maka sudah jelas habis. Oke, ada lagi yang lain? Silakan, kalau enggak silakan ditayangkan contoh simulasinya. adalah permainan yang biasa dimainkan oleh individu maupun kelompok.
tidak dimainkan dengan individu maupun kelompok. Biasanya cengkring dimainkan dengan 2 sampai 6 orang tergantung dengan kotak yang dibuat. Biasanya juga cengkring bisa ditemukan di daerah lain seperti di Gunung Kantong yang bisa disebut permainan main-ball. Setelah ini kita akan melihat proses cara permainan. Halo teman-teman, tahu nggak apa yang lagi kami lakuin? Jadi kami sedang bermain cainkling nih. Kalian tahu nggak gimana cara bermain cainkling? Jadi seperti yang kalian lihat di video, ada orang-orang yang sedang bermain cainkling nih. Seperti di video yang dibutuhkan pada saat bermain cainkling adalah tempat yang permukaannya bisa dibuat karena bermain dan membutuhkan batu untuk jadi penanda tempat yang tidak boleh dilempar. Jadi cara bermainnya, pertama-tama kalian melempar batu ke kolom satu tanpa keluar dari kotak. Setelah itu kolom yang berisi batu tidak boleh dilompati. Setelah melempar kalian harus melempati arena bolak-balik sampai batu mencapai kolom terakhir. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di video, ada orang yang sedang bermain cainkling nih. Wah, seru banget ya. Nah, seperti yang dikatakan tadi, kita melempar batu ke kolom itu tujuan kita. Nah, kolom yang terlempar batu tersebut tidak boleh dilempari lagi. Ya, kalian tahu apa yang terjadi? Jadi, ketika melempar batu tidak sesuai dengan kolom tujuan, pemain akan kalah. Pemain juga akan kalah ketika menginjak garis pada kolom. Nah, kalian ngerti kan sekarang main cainkling? Nah, apa sekarang? Yuk main cainkling. Ada karena menurut kami itu udah setara dan kami bisa saling melengkapi tanpa adanya ketua. Lalu bagi untuk panitia sesi promosi itu ada Claudia Adinda dan istri Alia Kamila, panitia bidang properti yang menyiapkan untuk perlombaan itu ahli wastu, lalu panitia sesi dokumentasi adalah Firial, dan panitia untuk sesi acara ada 3, Gusti Ihsan sebagai wasit, lalu ada saya dan Gusti Adana yang akan menjelaskan menjelaskan syarat dan mekanisme permainan. Selanjutnya adalah mengenai alat yang akan dijelaskan oleh Adana. Baiklah, saya akan menjelaskan alat yang perlu disiapkan oleh kami adalah yang pertama fluid, dan juga sebagai bentengannya kami contohkan sebagai kursi, tapi opsional menurut situasi atas tempat yang ada yang tersedia, dan aksesoris lainnya seperti pelengkap. Terima kasih. Inovasi selanjutnya adalah mengenai inovasi akan dijelaskan oleh Wasit. Baik, jadi untuk permainan ini untuk waktunya sekarang semua waktu ini akan ini per kelas akan mengirim 5 tim masing-masing, dan waktu permainan per ronde itu 5 menit atau bisa di bawah 5 menit jika di bawah 5 menit tersebut ada salah satu tim yang berhasil menyentuh benteng lawannya. Nah, jika selama 5 menit itu tidak ada yang berhasil menyentuh benteng, maka akan kami hitung dengan poin. Nah, cara menghitung poin ini berdasarkan dengan tawanan. Satu tawanan itu 2 poin. Nah, jadi jika selama 5 menit itu tidak ada yang berhasil menyentuh benteng dan salah satu tim memiliki tawanan lebih baik dari tim lainnya, maka tim itu yang memenangkan ronde tersebut. Nah, nanti pada hari pelaksanaan kami akan mengumumkan jika ada satu tim yang akan membuat kreasinya sendiri atau per tim itu 5 orang memakai baju seragam atau memakai properti sendiri-sendiri, itu akan diperbolehkan. Saya kembalikan kepada moderator.
Yaitu yang pertama adalah warga SMA 17 dan yang kedua itu kelas 10 dan yang paling penting itu 5 anggota per kelompok. Ulang dari awal ya sih Bentengan adalah permainan tradisional dari Singkawas yang bertujuan untuk atau tidak dengan beberapa Oh, di lapangan di sana ya. Berarti harus luas ya? Iya. Tempatnya. Ini sebagai siapanya? Ibunya atau gimana? Apanya? Yang kan konsep dari permainan kami yaitu gebak sodor. Perkenalkan, nama saya Isra Adadandama, ada Muhammad Ali Trafitra, Sultan Asram, Faril Amadra, dan juga Tati Akbar. Di sini kami akan menjelaskan konsep-konsepnya, akan dilanjutkan oleh Amindra. Baiklah, di sini pertama saya akan menjelaskan bagaimana struktur dari kepanitiaannya. Sebenarnya untuk disclaimer dulu, sebenarnya untuk struktur kepanitiaan ini masih sifatnya belum pasti dikarenakan anggota kami yang cukup sedikit dan memungkinkan untuk adanya satu peran lebih diambil oleh 2 orang atau satu orang memiliki 2 peran lebih. Tapi untuk sementara untuk ketua sesuai dari kesepakatan saya bertanggung jawab sebagai ketua dari kelompok ini. Kemudian untuk wasit dari pertandingan nanti itu akan dikomandi oleh Ashraf dan Faria. Kemudian untuk bagian registrasi dan bagian pemandu itu akan dijelaskan, akan diperhatikan oleh Akbar dan Yudis. Untuk bagian penanggulangan cedera itu akan diserahkan kepada Akbar. Itu untuk sementara untuk struktur kepanitiaannya. Untuk cara bermainnya sendiri bisa dibilang tiap kelompok itu terdiri, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nanti sistemnya kami akan menggunakan sistem semifinal dan final. Untuk pertandingannya sendiri kami juga sudah menyiapkan plan. Jadi kalau misalkan anggota atau tim yang mendaftar lebih dari yang kami kirakan atau banyak, maka kami akan membagi pertandingan menjadi ke dalam berfase-fase. Jadi misalkan yang mendaftar ada 8 tim, jadi untuk fase pertama akan dimainkan oleh 4 tim terlebih dahulu. Kemudian setelah jeda dari fase pertama, maka akan lanjut ke fase kedua. Kemudian untuk kemungkinan yang sudah kami pikirkan, mengingat dari kelas-kelas lain ada yang memiliki gebak sodor juga permainannya, maka tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan kolaborasi. Tujuan diadakannya kolaborasi ini agar tidak terjadinya penumpukan, karena ada kemungkinan kebanyakan orang memilih bermain gebak sodor di kelas 11, sedangkan di kelas 12 juga ada gebak sodor. Jadi demi bisa melancarkan kegiatan, jadi tidak menutup kemungkinan adanya kolaborasi. Mungkin begitu saja dari saya. Selanjutnya saya kembali. Baiklah, terima kasih kepada Anindra. Selanjutnya kami akan menampilkan video tentang permainan
permainan simulasi dari Gobak Sodor ini. Selamat menyaksikan. Oh iya, ini belum nyambung. Gak apa-apa kan, nggak perlu musik kan, permainannya aja. Jadi di sini kami telah menampilkan, maaf sebelumnya tidak ada audio yang muncul karena lupa dari saya menyambungkan ke Bluetoothnya. Jadi di sini kita bisa lihat ada ilustrasi di mana saya dan Anindra sebagai penyerangan dan juga Variel, Davi Akbar dan juga Asrof sebagai penjaga. Di sini kami berdua, saya dan Anindra mencoba untuk mengelabui tim penjaga agar bisa melewati garis untuk memenangkan permainan. Namun sayangnya sangat disayangkan sangat sulit untuk melewati mereka bertiga sehingga tidak ada yang bisa dilewati. Juga sekian dari kami. Assalamualaikum. Main di aula tadi. Namanya apa yang ini? Gobak Sodor. Oh, Gobak Sodor tadi ya. Dia bisa gerak kayak leluasan itu tinggal penyerang Pak. Penjaganya cuma sesuai garis kuning ini. Iya. Memang lapangannya kan cocoknya memang lapangan badminton Gobak Sodor itu. Iya, ini idealnya. Panjang ini. Menunggu sampai ada yang sampai kami berdua kena ya. Sampai kena. Iya. Nggak bisa lewat. Iya. Jadi silakan mulai dari mana? Ah.